Presiden dari bisa aja. Ibu ya. Jika tadi yang ditanyakan oleh para ibu yang tiga penanya tadi, yang diwakili tiga penanya adalah tentang kesehatan. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah mengenai tadi pengelolaan stres. Tidak sedikit perempuan dia yang hebat secara pendidikan, tinggi pendidikannya, kemudian juga relasinya banyak. Tetapi ketika dihadapkan dengan masalah rumah tangga, contoh nih yang sedang viral saat ini, tiba-tiba rumah tangga adem ayem, tahu-tahu suami mendua. Seperti itu. Pengelolaan salah satu wakil figur juga ya ada Bu. Nah seperti itu, bagaimana ibu menyikapi atau bekal untuk para perempuan di saat dihadapkan dengan hal-hal seperti itu? Mohon pencerahan. Ya. Pertanyaannya mengelola stresnya atau supaya suami nggak mendua? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dan ternyata memang paling banyak perempuan itu jebol pertahanan mentalnya itu karena masalah perselingkuhan. Jadi biasanya kalau suami ngeselin, anak ngeselin itu masih kuat gitu ya, dikuat-kuatin lah gitu ya. Tapi kalau udah masalah tadi perselingkuhan, biasanya pertahanannya suka jebol begitu ya, tersiap mungkin karena kultur kita yang tidak terbiasa. Kalau misalnya di masalah poligami itu kan masalah yang tidak usah diperdebatkan karena memang syariat ya, hanya kultur kita tidak siap, tidak terbiasa. Nah, tentang tadi mengelola stres ya, tadi langkah-langkahnya sama aja, bahwa kita itu harus punya me time ya, harus mendekatkan diri sama Allah, kemudian juga dekat dengan keluarga, dan yang terpentingnya menghindari penyebab yang nanti bikin pertahanan kita jebol. Kalau misalnya kita tidak siap di masalah poligami, itu kan bisa komunikasi dengan suami ya, komunikasikan apa yang membuat saya itu do dan don't di dalam keluarga. Silahkan lakukan ini, silahkan nyebelin misalnya ya, silahkan marah, silahkan cemberut, tapi jangan selingkuh misalnya ya. Kita bikin aturan-aturan seperti itu. Tapi memang saya katakan tadi bahwa laki-laki itu tidak bisa dibohongi secara pandangan matanya. Jadi kita tertarikannya kepada perempuan itu fitnah untuk dia, gitu ya. Makanya salah satu yang selalu saya titipkan kepada ibu-ibu itu jangan menolak ajakan suami. Karena ibarat kita Bu, lihat jajanan, ibu suka tertarik lihat jajanan yang warnanya menarik, yang harumnya ngahilir begitu ya. Termasuk ibu-ibu biasanya kagitannya ngahilirnya lain kue, bau asin dan jengkol ya. Tapi kalau perut kita kenyang, kira-kira ibu udah kabita bagaimana? Pengen nggak makan? Ya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah menolak suami dan lakukan kegiatan hubungan suami istri itu secara rutin. Jadi jangan nunggu suami minta misalnya. Ya, bahkan dalam salah satu hadis itu, ini silakan tanyanya ke para ustaz, kalau istrinya mengajak itu bahasanya luar biasa. Artinya kadang-kadang suami itu merasa lelah dan malas untuk malas untuk merangsang begitu Bu. Istri saya mah setengah jam dirangsang, terbun-bun begitu ya. Jadi kalau suami pulang lelah, ya udahlah daripada warming up-nya lama dia langsung tidur. Nah, istri yang ngerti pokoknya kira-kira ya 2 hari bakal muda. Ya. Itu kan modal, itu tuntutan biologis. Sperma itu dihasilkan terus. Sperma dihasilkan terus dan dia itu harus ada jalan untuk keluar. Ketika suami merasa malas untuk merayu istrinya, warming up dengan istrinya yang harus ngerti ini saatnya dikeluarkan begitulah. Ya, jadi ketika dia lihat yang cantik, lihat yang seksi, ya udah lewat aja, suka aja begitu ya. Jadi tidak tertarik untuk melakukan hal yang lebih daripada itu. Biasa, terima kasih Bu Dokter. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Dokter.